tidak pernah menunjukkan salinan ijazah Jokowi. Kan selama ini Jokowi mengaku lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kalau kita melihat tahun 2014 ya, tahun 2019 dulu ya. Tahun 2019 itu Jokowi calon presiden loh. Syarat wajib calon presiden itu harus melampirkan legalisir ijazah. Otomatis tahun 2019 Jokowi membawa ijazahnya untuk melegalisir di kampus ini, di UGM. Itu yang terbaru loh. Ya, 2014. Kemudian ke belakangnya lagi, tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden yang pertama, otomatis dia juga membawa ijazahnya ke kampus ini. Karena syarat melegalisir ijazah harus melampirkan aslinya. Otomatis UGM mempunyai arsip terbaru terkait kopian ijazah Joko Widodo. Secara logika, kita mundur lagi ke belakang. Pada tahun 2004 beliau kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ke belakangnya lagi calon wali kota Solo. Jadi ada 4 kali pencalonan Joko Widodo menggunakan ijazah dari Universitas Gadjah Mada. Hal yang tidak mungkin UGM tidak mempunyai kopian ijazah yang dilampirkan oleh Jokowi sebagai syarat pencalonan kepala daerah, kepala pemerintahan, gubernur, wali kota sampai ke presiden. Kalau secara logika itu tidak masuk akal Bapak Ibu, pemirsa sekalian. Ya kan? Tapi kami coba menantang pada hari ini. Secara resmi kami menyurati UGM dan UGM membalas surat kami untuk berdialog tentang ijazah Jokowi. Kami mau lihat, jangankan ijazah aslinya, kami mau lihat kopian yang terlegalisir dari UGM. Apakah ada atau tidak? Tidak ada alasan Universitas Gadjah Mada menyatakan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada alasan. Karena ini bukan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun, baru kemarin 2014 dia mencalonkan sebagai presiden. Kemudian dia calonkan lagi 2019. Terbaru sekarang baru tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang baru tahun 2025. Otomatis baru 5 tahun yang lalu Joko Widodo datang membawa ijazah aslinya jika benar untuk melegalisir di UGM, dan UGM menerima itu sebagai arsip, menyimpan bahwa benar Jokowi mempunyai ijazah, sehingga keluarlah stempel UGM ini merupakan lampiran dari salinan ijazah asli, keluarlah transkrip dari legalisir tersebut. Dan itu setelah diberikan ke Jokowi untuk dimasukkan ke KPU, mereka punya arsip di kampus ini, dan kita sekarang berada di Fakultas Kehutanan. Otomatis arsip itu ada di fakultas, karena yang mengeluarkan ijazah legalisir adalah fakultas. Hal yang tidak mungkin tidak ada di fakultas. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, apakah berani UGM menunjukkan ini loh ijazah yang dibawa Jokowi pada saat melegalisir, dan ini merupakan lampiran legalisir? Saya berani menantang kepada UGM. Kalau UGM berani, maka yang ditanyakan oleh media tadi, oleh wartawan, transformasi atau transparansi terhadap keterbukaan publik oleh UGM, apakah UGM akan terbuka atau UGM malah justru melindungi yang namanya Joko Widodo? Nah, itu pertanyaannya Pak Ian dari wartawan, bahwa simpel aja, baru 5 tahun lalu kok Jokowi datang ke sini membawa legalisirnya. Kalau Jokowi tidak melegalisir ke sini, maka ijazah yang dia bawa ke KPU itu adalah ijazah palsu yang dibuat legalisir palsu juga. Jadi hal yang paling pasti, dia pasti datang ke UGM untuk membawa ijazah dan legalisir untuk apa? Untuk kepentingan pilkada dan pemilu sebagai wali kota, gubernur, dan terakhir presiden 2 periode loh. Seperti itu Bung Ian. Ada lagi dari yang lain? Munculnya dugaan-dugaan itu. Ya. Tadi terkait. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan ini teman-teman, saya menyampaikan sebuah informasi terbaru dan berita-berita terhangat terkait dengan sebuah cuplikan video yang barusan kita melihat bersama terkait dengan dugaan kasus ijazah Pak Presiden yang ke-7, yaitu Pak Joko Widodo, di mana pada saat ini seorang pria berani bersuara dan menyatakan dalam hal kasus ini teman-teman, bahwa menurut pria ini menyatakan bahwa Universitas
Universitas Gadjah Mada atau UGM belum pernah menerbitkan atau menampilkan ijazah Pak Jokowi ini. Tentu dalam hal ini teman-teman menjadi suatu perhatian publik terhadap kasus dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Tentu teman-teman dalam hal ini banyak tanggapan teman-teman di sini menyampaikan bahwa dicatat di sini kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin Jokowi tidak pernah datang sendiri melegalisir ijazah ke UGM. Semua yang mengatur pendaftaran para termunya dari mulai Pilwako Solo, Gub DKI dan Pilpres atau dilegalisir di Pasar Pramuka Jakarta. Itulah menurut teman-teman di sini. Seterusnya, azab cepat di dunia rektor UGM dan bawahannya yang terlibat ya Allah, supaya rakyat percaya lagi ke Universitas UGM yang sedang kuliah atau yang akan masuk di UGM. Mereka mungkin menerima uang Jokowi yang suka memberi uang rakyat yang dia korupsi kepada orang yang mau membantunya untuk dapat ijazah palsu, dan KPU juga sama kelakuannya sama UGM untuk menerima Jokowi jadi calon presiden dengan menerima ijazah palsu seperti dilihat rakyat di sidang yang tanya hakim jawabannya bertele-tele. Segera aja dipenjara mereka yang terlibat secara hukum yang berlaku. Hotmat Paris mau disogok dengan uang dia nggak mau, katanya. Berita di media kami dengar, kami lihat Hotmat bicara. Apa kata Hotmat Paris di Mensos? Kalau nggak mau datang ke pengadilan, jemput paksa oleh TNI dengan perintah Presiden Prabowo. Kemudian teman-teman disampaikan juga di sini, ngulur-ngulur waktu biar Indonesia nggak bisa memikirkan masa depan, yang dipikirannya hanya ijazah Jokowi. Negara luar ketawa, lihat negara Indonesia. Yang disalahkan jangan UGM dong, seharusnya oknumnya yang berbuat. Seterusnya teman-teman disampaikan juga di sini, UGM dan dibayar oleh Projo dan relawannya. Kan hasilnya banyak, salah satunya Bandara Morowali. Percuma banyak yang bermuncul-munculan, tapi mana buktinya? Jokowi sidang aja nggak mau hadir. Saran saya, sebaiknya Jokowi dan polisi serta mantan rektor UGM maupun saat ini ditempatkan di kandang buaya saja, biar selesai urusan ijazah palsu. Kemudian, kalau UGM tidak melegalisir, berarti KPU itu yang bermain. Udah jelaslah KPU yang melegalkan ijazah Mulyono. Coba ditanyakan kepada KPU, apakah ada ijazah yang dilegalisir ketika mencalonkan diri jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Ini jelas melibatkan PDIP yang mencalonkan beliau. Itulah pernyataan teman-teman di sini. Kemudian inti persoalan keaslian ijazah Jokowi ini tidak usah melebar kemana-mana. Kalau keaslian bisa dibuktikan, maka seluruh tambahan bukti-bukti baru dianggap gugur di mata hukum.
Tentu teman-teman, kalau kita cermati semua penyampaian teman-teman di sini, kalau kita simpulkan dalam hal ini atau kasus atau dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini, kalau kita simpulkan, kalau memang ada keaslian, tinggal nunjukin aja, masalah selesai. Itulah penyampaian teman-teman di sini. Seterusnya, kemarin udah dibahas kita memelihara rampok berpakaian yang dinas. Kalau ijazahnya punya saya, pasti suruh saya datang. Tapi kalau Jokowi bisa nyuruh siapapun, apalagi kalau amplopnya tebal, benar banget. Ada yang cerdas, enak banget di deporing kasus ijazah Joko Widodo. Adili Joko Widodo dan makzulkan Gibran Republik Indonesia, barulah boleh deponering. Seterusnya teman-teman, disampaikan juga di sini, betul Rektor UGM kok tukang bohong, tukang tipu, melindungi kejahatan masalah ijazah, tangkap dan adili dia. Saya lulus SD Sara 976 sampai 1979, SMA 1983. Nah, tahun 2012 saya melegalisir ijazah di masing-masing tingkatan. Saya kaget, ternyata arsip legalisir SD, SMP, SMA itu masih tersimpan rapi dalam bentuk jilid. Masa sekelas UGM nggak ada. Kemarin saja sudah nyerah minta maaf, yang mengatakan kor-kor katanya Bapak Jokowi PKI itu diingetin karena sudah fitnah PKI. Netizen banyak percaya, tapi yang fitnah malah ketakutan karena tidak PKI Bapak Jokowi, jadi sudah ketakutan. Betul sekali Anda bro, ketika mau melegalisir ijazah UGM, ketika akan menandatangani ijazah Jokowi, tentu UGM melihat, meneliti secara seksama di ijazah aslinya Jokowi dan membandingkan dengan fotokopi ijazah yang akan dilegalisir. Itu aja penyampaian teman-teman di sini. Teman-teman, kita sudah pahami bersama tentang dugaan ijazah Pak Jokowi ini. Mungkin kalau jalur hukum melakukan proses penelitian dalam hal ini, mungkin segera terungkap mana yang benar dan mana juga yang salah. Kalau memang ada lagi teman-teman yang menambah komentar di bawah ini, silakan cantumkan di dalam kolom komentar di bawah ini agar kita saling membagi informasi. Salam NKRI harga mati.